selamat kembali. Berapa banyak yang diberkati Tuhan bagi hari yang akan datang. Berapa dan berikan untuk kami Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Seberapa banyak kita mengalami Tuhan, itu tergantung seberapa kita haus dengan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam nama Yesus, pagi ini kami mau menaikkan syukur kami. Kami menaikkan pujian dan hormat kami. Kau bersemayam di tengah penyembahan kami. Kau mengurapi kami hari ini. Kau mengalami keintiman dan kedekatan dengan Tuhan. Terima kasih ya. Kami siap memuji, kami siap menyembah. Dalam nama Yesus. Amin.
2, 3. Tuhan Yesus adalah Guru yang agung. Dia telah memberikanku telinga seorang murid untuk mendengar firman Tuhan, lalu mengajarkannya. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa pertama mempelajarinya akan sama dengan gurunya. Tunduk kepada Tuhan yang tidak kelihatan adalah kewajiban sebagai seorang murid Yesus, karena dia yang tunduk kepada pemimpinnya yang kelihatan. Amin. Silakan duduk. Shalom, Bapak Ibu, Saudara Jemaat JKI IHK Kota. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online pada sore hari ini dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan terlebih dahulu bersatu hati dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu, untuk karya-Mu yang dahsyat. Pada sore hari Tuhan, kami akan bersama belajar kebenaran-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang mewahyukan setiap kebenaran-Mu itu di dalam hati setiap kami anak-anak-Mu. Dan biarlah kebenaran-Mu itu Tuhan menjadi benih yang hidup, yang berbuah lebat dalam hidup setiap kami. Biarlah Kau pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan hanya kebenaran yang berasal daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap jadi pelaku firman katakan, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Tema yang akan saya bawakan pada sore hari ini adalah keintiman atau intimacy. Nah, Bapak Ibu, kita bersama buka dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang 31 sampai dengan 32. Efesus pasal 5 ayat 31 sampai dengan 32. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau kita berbicara agama atau kepercayaan, maka yang membedakan agama Kristen, kekristenan dengan agama yang lain adalah dalam hal hubungan. Banyak sekali agama dan kepercayaan menggambarkan Tuhan itu sebagai sosok yang dahsyat, sosok yang suci, sosok yang luar biasa, yang bertahta di surga yang mulia, yang ada di nun jauh di sana yang tidak terhampiri. Tetapi di dalam kekristenan, Tuhan dideskripsikan sebagai sesuatu yang intim. Bahkan dalam firman Tuhan yang kita baca dalam Efesus 5 ayat 31 sampai dengan 32, hubungan kita dengan Tuhan itu disebutkan sama dengan hubungan antara suami dan istri. Bapak Ibu tahu hubungan suami dan istri adalah suatu hubungan yang terbuka, yang sangat intim, yang tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau Bapak Ibu yang pernah mengalami masa-masa pacaran, kita tahu pada waktu pacaran seringkali kita menutup-nutupi, tidak semuanya kita ungkapkan. Ya, yang baik-baik saja, yang kelihatannya baik, itu yang kita ungkapkan. Tetapi ketika kita menjadi suami dan istri, maka tidak ada yang tersembunyi. Semuanya terbuka. Nah, disitulah Bapak Ibu, firman Tuhan menggambarkan hubungan antara kita umatnya, kita jemaat dengan Tuhan kita, dengan Kristus. Jadi sesuatu yang jauh berbeda. Bukan hubungan kita dengan Tuhan, bukanlah hubungan yang dengan sesuatu yang tidak terjangkau, tapi justru dengan sesuatu yang sangat intim. Nah, inilah yang membedakan kekristenan dengan agama-agama yang lain. Nah, Bapak Ibu, ini yang pertama. Hubungan kita dengan Tuhan digambarkan seperti
hubungan suami dan istri, di mana tidak ada satu hal pun yang disembunyikan. Dan yang kedua, hubungan kita dengan Tuhan digambarkan seperti pokok anggur dan rantingnya, ya, dalam Yohanes 15, dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 dan 8 sampai 8, saya akan bacakan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur, demikianlah hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, hubungan ini berbicara sesuatu yang melekat, sesuatu yang nempel terus. Bapak Ibu bayangkan, kalau kita sebagai ranting dilepas, walaupun hanya sesaat dari pokok anggur, ranting itu akan mati, ranting itu akan kering, ranting itu akan mengalami yang namanya layu dan akhirnya mati. Jadi bukan hanya kita nggak boleh lepas dari pokok anggur, bahkan kita harus terus menempel kepada pokok anggur kehidupan, yaitu Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan haruslah hubungan yang melekat. Disinilah kita akan berbicara tentang keintiman. Karena keintiman berbicara tentang bagaimana kita melekat kepada Tuhan. Hal ini tidak dapat dipungkiri dalam kekristenan, adalah sesuatu yang esensial, sesuatu yang pokok, yang tidak dapat tergantikan. Bapak Ibu, faktanya saya sedih sekali hari ini banyak orang beragama Kristen, tetapi sedikit saja orang Kristen. Karena orang yang beragama Kristen berhenti sampai beragama Kristen. Mungkin KTP-nya Kristen. Mungkin kalau minggu ke gereja. Mungkin dia beribadah, berdoa. Tetapi semuanya dilakukan atas dasar formalitas. Semuanya dilakukan atas dasar karena apa? Karena kewajiban. Karena saya kan orang Kristen. Ya karena saya agamanya Kristen. Makanya saya harus ke gereja, makanya saya harus berdoa, makanya saya harus baca Alkitab dan lain sebagainya. Tuhan tidak menghendaki hubungan yang seperti ini, Bapak Ibu. Tuhan menghendaki hubungan kekristenan, hubungan dengan Tuhan itu didasarkan akan cinta. Amin, Bapak Ibu. Tadi saya sudah singgung di awal, seorang suami istri, ya, hubungan antara suami dan istri tidak mungkin terjadi tanpa dilandasi oleh rasa cinta. Bukankah betul seperti itu? Tidak mungkin kita jalan-jalan di pasar atau di supermarket atau di mall ketemu seseorang kemudian oke, kita menikah tanpa mengenal orang tersebut, tanpa kita mengalami jatuh cinta terlebih dahulu. Tidak mungkin, Bapak Ibu. Demikianlah hubungan yang Tuhan mau. Kita umatnya harus mengalami keintiman dengan Tuhan. Jangan hanya berhenti menjadi orang beragama Kristen, tetapi menjadi orang Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Nah, dalam fasa-fasa kekristenan kita mengenal ada namanya hamba. Hamba Tuhan. Kemudian kita mengenal namanya sahabat. Kemudian kita mengenal namanya anak Tuhan. Kemudian kita mengenal yang namanya mempelai. Kalau kita berbicara keintiman, maka
hubungan kita dengan Tuhan dari waktu ke waktu harus semakin meningkat. Mulai dari seorang hamba, naik menjadi seorang sahabat, naik menjadi seorang anak, dan akhirnya menjadi mempelai. Ini adalah sesuatu yang indah. Bapak Ibu, pada sore hari ini saya mengundang kita semua untuk terus naik level. Mengundang kita semua untuk terus naik tingkat. Jangan berhenti hanya di tempat di mana kita tidak memiliki keintiman. Jangan berhenti hanya menjadi orang beragama Kristen. Tetapi kita harus menjadi orang yang benar-benar memiliki keintiman. Kekristenan berbicara tentang relationship. Kekristenan berbicara tentang hubungan. Nah, menarik Bapak Ibu, saya akan bahas bagaimana kriteria menjadi mempelai. Ya, bagaimana kriteria memiliki keintiman Kristus. Nah, kita lihat bersama dalam Wahyu pasal yang kedua, Bapak Ibu, Wahyu pasal yang kedua, ayat kedua sampai dengan ayat yang kelima. Nah, saya akan bacakan Bapak Ibu seperti ini. Aku tahu segala jerih payahmu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, firman Tuhan katakan, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan hal ini kepada jemaat di Efesus. Kita baca di ayat yang kedua, ketiga, keempat, kedua sampai ketiga terutama. Kita melihat bagaimana jemaat Efesus luar biasa. Mereka berjerih lelah, berjerih payah, tekun di dalam Tuhan. Mereka bisa mencobai orang-orang yang jahat. Mereka tahu siapa membedakan orang yang jahat, orang yang rasul palsu. Dan mereka bisa mendeteksi itu semua. Jadi mereka adalah orang-orang yang memiliki kerohanian yang tinggi, memiliki kemampuan teologi yang tinggi, memiliki pemahaman firman yang luar biasa. Bahkan tidak sampai berhenti begitu saja. Jemaat Efesus adalah jemaat yang sabar menderita. Ya, sabar menderita. Bayangkan, sudah memiliki kemampuan teologi yang tinggi, dan yang kedua, sabar menderita, ya, tidak pernah mengenal lelah dalam melayani, mengiring Tuhan beribadah. Tetapi di ayat yang keempat, Tuhan justru mencela jemaat ini. Dikatakan, firman Tuhan mengatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bapak Ibu, berbicara tentang kasih yang semula, itu adalah berbicara tentang cinta yang mula-mula. Bapak Ibu, kita tidak bisa mengasihi Tuhan, kita tidak bisa berhubungan dengan Tuhan hanya sebatas formalitas. Hanya karena saya beragama Kristen, saya ke gereja. Hanya karena saya beragama Kristen, saya harus baca Alkitab. Ya, karena disuruh, karena ada program gereja, disuruh oleh Pak Gembala dan lain sebagainya. Karena saya pengurus, maka saya harus datang doa bersama, saya harus datang komsel dan lain sebagainya. Kita harus mengasihi Tuhan karena kita cinta. Karena kita memiliki kasih yang mula-mula. Karena kita falling in love
dengan Tuhan. Nah, masalahnya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa cinta Tuhan kalau kita tidak pernah mengenal Tuhan? Jadi kita harus sampai pada pengenalan akan Tuhan yang sungguh-sungguh, mengenal pribadinya, supaya kita bisa jatuh cinta. Mengenal cintanya terlebih dahulu, mengenal pengorbanannya yang luar biasa buat setiap kita. Bapak Ibu, jauh sebelum kita mencintai Tuhan, Tuhan sudah lebih dahulu jatuh cinta kepada kita. Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan semuanya untuk kita. Bahkan nyawanya, bahkan hidupnya diberikan untuk kita. Orang yang harusnya dimurkai, orang yang harusnya menerima upah maut, upah dosa. Tetapi karena cintanya, karena kasihnya, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang ke dunia dan Dia memberikan semuanya. Bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Mencucurkan darah di Golgota buat engkau dan aku. Buat kita semua Bapak Ibu. Jadi jauh sebelum kita bisa mencintai Tuhan, Tuhan sudah mencintai kita. Dia sudah memberikan hidupnya. Bukan untuk seseorang yang luar biasa, tetapi untuk orang bobrok seperti saya. Untuk kita semua yang berdosa. Tuhan rela mati. Hal ini yang harusnya membuat kita tergila-gila, jatuh cinta dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena cintanya itu yang indah. Cintanya itu yang agung. Cintanya itu yang tulus. Jadi pertama Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengalami keintiman dengan Tuhan sebagai mempelai. Yang pertama, jangan berhenti menjadi orang beragama Kristen. Jangan berhenti melakukan semua kewajiban agama. Jangan berhenti hanya menjadi orang yang tahu teologi. Jangan berhenti menjadi orang yang sibuk melayani Tuhan tanpa kita mengalami jatuh cinta dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menjadi mempelai Tuhan? Bagaimana kita bisa mengalami keintiman? Kita buka dalam Matius 6, Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-6. Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-6. Ya. Di situ disebutkan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kalau kita mau memiliki keintiman dengan Tuhan, maka kita harus memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Bagaimana rasa lapar dan haus itu? Kita harus mengerti kebenaran melalui apa? Melalui firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita tidak akan bisa ngerti kasihnya Tuhan. Kita nggak akan bisa ngerti pribadinya Tuhan kalau kita nggak baca surat cintanya Tuhan, Bapak Ibu. Kalau sekarang mungkin seorang pemuda-pemudi yang jatuh cinta mungkin nggak pakai surat lagi ya, tetapi mungkin pakai WA, pakai sarana sosmed. Tapi bagaimana kecintaan kita itu yang mendrive kita, mendorong kita untuk selalu membaca, melihat orang yang kita cintai, postingannya, WA-nya, Facebook-nya. Itulah yang disebut cinta. Bagaimana kita bisa cinta kalau kita sendiri juga tidak pernah benar-benar mau membaca firman Tuhan. Bapak Ibu, hari ini iblis berusaha menjauhkan kita dari firman Tuhan. Caranya bagaimana? Dengan berbagai kesibukan yang harus kita jalani. Melalui pekerjaan, melalui mungkin sekolah, pendidikan, melalui pelayanan bahkan. Kita harus tahu bahwa iblis berusaha
selalu menjauhkan kita dari firman Tuhan. Bahkan mungkin dengan entertainment, dengan drama-drama seri yang sekarang tidak berkesudahan. Ya, 24 hours non-stop, 24 jam tanpa henti. Kita bisa entertain dengan banyak hal. Tetapi apakah kita memberikan waktu kita untuk firman Tuhan? Semakin kita tidak memberikan waktu kita untuk firman Tuhan, sebenarnya semakin kita tidak mengalami kehausan dan kelaparan. Karena kita semakin tidak membutuhkan firman Tuhan. Kita semakin tidak tertarik dengan pribadinya Tuhan. Dan akhirnya, ini goal yang iblis mau capai. Supaya kita tidak jatuh cinta dengan Tuhan. Bapak Ibu, mulai hari ini ingat selalu baca firman Tuhan. Kalau mata kita mungkin kesulitan untuk membaca, kita bisa mendengarkan Alkitab audio ya, Alkitab Bible audio Bible, Alkitab yang bersuara. Kita bisa mendengarkan. Nah, di sini penting sekali Bapak Ibu, jangan pernah jauh dari firman. Kalau kita jauh dari firman, maka kita tidak akan pernah mengalami pribadinya Tuhan, tidak akan pernah mengenal kasih-Nya yang besar. Amin Bapak Ibu. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi mempelai Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami keintiman yang dengan Tuhan. Caranya adalah selalu menyadari keberadaan atau kehadiran Tuhan dan mengucap syukur dalam segala hal. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Seringkali kita merasakan kehadiran Tuhan hanya di mana? Di gereja saat kita beribadah. Seringkali kita hanya mengalami kehadiran Tuhan saat di mana? Saat kita sedang saat teduh mungkin di rumah, saat kita sedang misbah keluarga. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Immanuel. Kesadaran bahwa Tuhan yang selalu ada bersama kita itu harus selalu kita bangun. Harus selalu kita pupuk. Sehingga kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita membuat hidup kita berbeda. Setiap keputusan yang kita ambil, bukan hanya waktu di gereja, mungkin di dalam pekerjaan, mungkin di bangku sekolah, mungkin dalam pergaulan. Semua keputusan yang kita ambil, kita tahu bahwa Tuhan sedang bersama kita. Sehingga kita tidak akan mengambil keputusan-keputusan yang tidak berkenan, yang menyakiti hati Tuhan, ya, mendukakan Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Nah, mengucap syukur dalam segala hal, sehingga kita juga bisa mengucap syukur dalam segala hal. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hari ini apapun kondisi yang saudara, Bapak Ibu hadapi, mungkin Bapak Ibu sedang menghadapi masalah finansial, ekonomi, mungkin Bapak Ibu sedang mengalami masalah kesehatan, mungkin Bapak Ibu sedang mengalami masalah dalam hubungan, relationship, dalam rumah tangga, dalam keluarga. Apapun tantangan yang kita hadapi, jangan membuat kita menjadi orang Kristen yang bersungut-sungut. Tetapi kita harus selalu mengucap syukur. Karena kita menyadari, melewati semua itu kita tidak sendiri. Kita bersama dengan Tuhan Allah yang hidup. Kita bersama dengan Roh Kudus, Roh yang lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Sehingga kita akan dimampukan untuk melalui semuanya. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Negara kita, bahkan seluruh dunia sedang ada dalam kondisi pandemi akibat COVID-19. Juga kondisi ekonomi sedang digoncang dengan resesi. Ya, banyak pengangguran, banyak perusahaan kolaps. Tapi janganlah hal itu membuat kita putus asa, jangan membuat hal itu membuat kita bersungut-sungut, dan hal itu membuat kita menjauh dari Tuhan.
Bapak Ibu, sadarilah bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Jadi 3 hal yang saya titipkan hari ini. Mengapa kita harus intim dengan Tuhan? Yang pertama, karena kekristenan itu berbicara relationship. Relationship seperti hubungan suami dan istri, seperti ranting dengan pokok anggur yang tidak boleh lepas. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi intim dengan Tuhan? Pertama, kita harus jatuh cinta dengan Tuhan. Kita harus ngerti cintanya Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan cintanya terlebih dahulu terhadap kita. Sebelum kita mencintai Tuhan. Yang kedua, kita harus tahu bahwa kita nggak bisa ngerti pribadinya Tuhan tanpa kita membaca firman, tanpa kita mengerti pribadinya melalui firman Tuhan. Selalu miliki haus dan lapar akan firman Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa memiliki keintiman dengan Tuhan. Dengan membangun kesadaran bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Bahwa Immanuel tidak pernah meninggalkan kita. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun kesulitan, masalah boleh datang dalam kehidupan kita tanpa diundang, tetapi Tuhan yang sama tetap bersama dengan kita. Bapak Ibu, pada sore hari ini, mari kita bersama-sama membangun komitmen kita kembali untuk kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Tanpa keintiman dengan Tuhan, seperti jemaat Efesus, Tuhan tidak berkenan. Sia-sialah semuanya yang kita lakukan. Kalau kita tidak melakukannya berdasarkan cinta yang mula-mula, tidak berdasarkan api yang menggelora di dalam kehidupan kita. Api cinta akan Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan tutup dengan firman Tuhan ini dengan doa bersama. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan mulai hari ini kami akan selalu intim dengan Engkau Tuhan. Tidak berhenti sebagai orang yang beragama Kristen, tetapi menjadi orang Kristen yang mengalami Engkau setiap hari. Berjalan bersama dengan Engkau setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Sehingga apapun yang kami putuskan, apapun yang kami lakukan, kami tahu Engkau bersama dengan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau terus bersyukur. Karena kami tidak pernah sendiri. Karena ada Engkau, Allah yang hidup, yang menaungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada sore hari ini, buat Bapak Ibu, saudara semua yang ada di rumah, yang hari ini sedang mengalami masalah, sedang berbeban berat, yang mengalami tekanan dalam kehidupan. Mari, hari ini pandang dia. Pandang dia. Pandang akan kasih-Nya yang besar. Pandang akan dia Sang Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus yang setia. Tuhan Yesus yang mencintai kita. Sebelum kita mencintai dia, Dia juga yang akan menolong kita di dalam setiap permasalahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Limpahkan kekuatan, limpahkan damai sejahtera, limpahkan Tuhan sukacita di tengah-tengah jemaat-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berhenti berbicara, tetapi firman Tuhan, Roh Kudus terus berbicara dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Menjadikan kehidupan anak-anak-Mu kuat, bertumbuh dan berbuah lebat. Dan buahnya manis dinikmati oleh setiap orang. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap jadi pelaku-pelaku firman. Dan memiliki keintiman dengan Engkau. Haleluya. Setiap kita katakan, amin. Amin. Sampai bertemu dalam ibadah JKI IHK Kota yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan nyata dalam hidupku, ku angkat hatiku menyembah.